membalas dan membalas. Ngapain ada jenderal di konsulat itu? Kalau nggak mengendalikan alih strateginya. Nah, sekarang yang bahaya Israel bukan dari Iran. Houthi sama Hezbollah sama Hamas ini masih bergerak. Karena pusat kekuatannya adalah di jihadnya itu. Siap mati. Itu yang beratnya. Ya, keyakinan mereka itu jihad. Mati. Iran pun sekarang terjadi pergeseran. Nah, pergeseran apa? Sebagian rakyat Iran pun masih menginginkan kembali kerajaannya. Itulah. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Pak Tobing, Ya, saya ingin bertanya, kenapa masih orang bolak-balik sibuk dengan Iran, Israel? Itu kan sudah berhenti, Pak, perangnya. belum. Belum berhenti. Masih berlanjut. Tapi Ceritanya tadi, begini, ah, ceritanya kan Israel menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus. ya, Mati 12 orang, termasuk beberapa anggota Garda Revolusi Iran dan satu jenderal yang ahli strategi dua. perangnya. Iya, Nah, katakan karena dua. nah, karena Iran kan langsung berteriak-teriak Iran. iya, kenapa dia Dan dia berteriak-teriak? kan ya artinya itu kan namanya kedutaan itu kan sama dengan wilayah negara tersebut sesuai dengan Iya, konvensi internasional. iya, Berarti kan menyerang kedutaannya sama dengan menyerang salah satu bagian dari negara dia. Jadi iya, dia kan berteriak-teriak otomatis. Nah, bahwa iya, dia dulunya mendukung Hamas, mendukung Houthi dan lain-lain itu memang dulu sangat kuat. Karena dia juga berantam dengan Arab Saudi. Arab Saudi menghantam Houthi, Iran mendukung Houthi. Bahkan mengancam Arab Saudi, kalau perlu dia akan tembak instalasi minyak Arab Saudi. Tapi kan didamaikan oleh Cina. Sehingga dukungan Iran kepada Houthi itu kan berkurang jauh. Tidak seperti sebelumnya. Begitu juga dukungan dia pada Hezbollah yang sangat berkuasa di Lebanon. Nah, persoalannya adalah karena mau menutup, artinya supaya nggak malu gitu ya. Dia kan mau nunjukkan pada Israel bahwa, oh, aku ini juga kuat loh. Hati-hati kamu sama aku. Makanya hmm, dia bersiap dan dia menyerang. Tapi iya, dia memberitahu 72 jam sebelum penyerangan dia kasih tahu dan 5 jam sebelum penyerangan dia masih menghubungi Amerika memberitahu kami akan segera menyerang. Dia iya, menyerang dengan 180 drone, hmm, 120 peluru kendali tidak peluru kendali kecil yang sederhana hmm, dan hmm, 3 ICBM. iya, Nah, dia serang itu dia tahu bahwa ini pasti nggak ada efeknya. Dan yang dia serang itu adalah instalasi militer. Tidak ada hmm, bagian sipil. Sehingga dia tahu ini pasti dihancurkan oleh Israel. Tapi tujuannya kan satu. hmm, Dengan modal hanya beberapa puluh juta dolar, dia mengakibatkan Israel mengeluarkan aerodom segala macam sistem pertahanan, menyebabkan Israel harus kena biaya antara 1,2 sampai 1,3 miliar. Jadi bisa hmm, dibayangkan kalau pertempuran itu ditarik panjang, Israel itu kan kehabisan dana. Sedangkan Iran memang lagi agak bengek juga di bidang keuangan, tapi dia hmm, hanya keluarkan puluhan juta dolar, dia merepotkan orang harus keluar 1,2 sampai 1,3 miliar. Nah, iya, itu kan dia hanya menunjukkan hati-hati loh. Kalau kamu hantam aku bisa merugikan kamu banyak. Nah, kemudian dia keluarkan juga kan dia punya teknologi yang canggih, di mana ICBM-nya itu diarahkan ke pangkalan udara dan pangkalan radar terbesar dari
gabungan Amerika dan Israel yang ada di Gurun Negev. Iya, ICBM itu begitu mendekati sasaran, kepalanya itu bisa lepas, Pak. Kepalanya lepas iya, langsung maju ke depan, itu disambut oleh Iron Dome Israel, tapi badannya yang nggak ada hulu ledak itu menghantam instalasinya Iron Dome si Israel itu. Jadi dia mau kasih tunjuk, hati-hati loh, aku juga, teknologi aku juga lumayan gitu loh. Kalau kamu serang aku, kamu juga rugi besar. Dan dia katakan ini penyerangan terakhir, titik udah. Pokoknya adu gertak. Lu tunjukin gua jago, gua juga tunjukin lu jago. Nah Israel kan nggak puas. jadi, Israel ah, balas lagi. Tapi begitu Israel membalas, langsung kan Israel juga membalas tidak menyerang orang loh Pak. Dia menyerang instalasi militer Iran. Dia mau kasih tunjuk. Lu udah jago iya, ya, gue lebih jago dari lu. Gue bisa terobos pertahanan militer lu, gue bisa hantam lu punya instalasi militer. Jadi sama-sama sudah tahu, oh ini sama-sama cukup kuat, bukan musuh main-mainan gitu. Di samping itu Presiden Biden kan langsung menelepon Netanyahu, jangan perluas perang itu, hentikan. Jadi kan dua-dua iya, sekarang diam, nggak paling gonggong-gonggong dikit lah, nggak lagi menggigit gitu, cuma saling menggonggong dari jauh aja. Sehingga sebetulnya iya, nggak ada yang ditakuti, nggak akan perang dunia ketiga gitu. enggak. Jadi begini, Pak Bari, saya komentarin dulu ya. Mengapa, pertanyaannya dulu, mengapa Israel menyerang Damaskus? Karena selama ini Iran tidak mau menunjukkan batang hidungnya. Setelah itu, wah ketahuan kan? Yang saya bilang tadi, strategi Ya, Sun Tzu tapi itu. Gebrak-gebrak ya, rumputnya, tapi ularnya keluar. Nah, sekarang begini. tapi yang namanya artinya intelijen Israel, yang namanya Sinbad dan Mossad itu Mossad. kan one of the best intelligence agency in the world. Mereka udah dari dulu tahu Iran ada di belakang itu, Pak. Iya, Cuman tapi Iran tak mau dukungan menunjukkan Iran batang itu, hidungnya. iya, Iran tak mau menunjukkan batang dukungannya hidungnya. itu, Curang dia. iyalah kan, ya biasa lah Pak. Di sini juga orang kalau dukung dari belakang banyak nggak mau kasih tunjuk muka kan. Nah, Di jadi banyak begini tempat Pak Bari. begitu. Pak Bari, jadi eh, saya beritahu masalah finansial ya. Ini berbeda masaknya orang Barat sama masaknya orang Timur. Kalau orang Timur efisiensi, ya dia menggunakan manuver. Itulah strategi Sun Tzu. Dia efisiensi. Tapi kalau orang Barat nggak peduli dia. Yang penting efektif. Lihat Amerika waktu nyerang Kuwait itu berapa banyak itu, habisin semua, nggak peduli dia. Iya, Nah, jadi beda cara kemarin berperangnya. ini Hmm. kemarin ini Senat Amerika berantem sudah berminggu-minggu itu. Akhirnya kan menyetujui 95 miliar dolar dukungan untuk Israel, untuk Ukraina dan untuk Taiwan. Itu sudah Hmm. jadi ribut berminggu-minggu itu di Amerika. Akhirnya Iyalah. disetujui. Jadi pemerintah akan kirim lagi duit. Kalau nggak kan Israel kalang kabut juga. Peluru kendalinya kan bisa nggak cukup itu. Iron Dome-nya juga nggak cukup pelurunya kan. Iya. Nah, Iran memanfaatkan dari Korea Utara, gitu, memanfaatkan Korea Utara. Tapi perang ini, makanya tadi kan saya bilang apa? Kekuatan finansial, ya. Jadi kekuatan finansial itu, tadi ya. Nah, Itu peranan penting lah Pak. Kalau orang nggak punya duit bagaimana mau bertempur? iya. Tapi Israel sudah mempersiapkan itu semua karena dia memang berhadapan dengan musuh-musuhnya. Nah, ini ya bisa lihat ini ya, kekuatan diplomasi, intelijen, informasi militer. Satu lagi kekuatan finansial. Jadi kalau orang Eropa ya dia menganut strategi eh, strateginya close with, efektif. Dia nggak peduli berapa banyak habis. Yang penting efektif, sasaran bisa saya temukan. Nah, setelah
Israel menyerang Damaskus, ya konsulatnya, ya memang itu negara. Setelah dia menyerang Damaskus, baru Iran teriak kan. Kenapa? Kan saya katakan, itu pos komando yang mengendalikan Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Dari situ dikendalikan. Jadi pusat kekuatan itu, kalau kami di militer, salah satu pos komando. Karena dia yang beri komando, ya kan? Dia yang mengendalikan. Nah, komando dan kendali itu ya memperbesar hasil usaha di dalam perang. Ya, itu salah satu pusat kekuatan yang harus dihancurkan. Dihancurkan sama Israel. Karena Israel udah ngerti kok. Udah tahu. Tapi dia mau lihat, mau ngaku nggak Iran? Kan akhirnya ngaku. Dia serang. Itu namanya pengakuan. Malah dia mengumumkan, dia bilang ke Amerika itu begitu aja. Kenapa sekarang Iran bilang, udah operasi sekali ini udah selesai. Kami tidak akan menyerang lagi. Mana ada orang percaya? Itu taktik namanya. Nggak percaya. Nah, sekarang Israel kan nantang. Emangnya lu bisa nyerang, kalau saya serang kenapa rupanya? Mainlah kita semua. Makanya Israel dipujuk, Iran dibujuk sama Amerika supaya mengalah. Tak mau. Kalau dia tahu suruh mengalah, nggak akan mau dia mengalah. Karena dia dari awal sudah tegas. Siapa yang mulai? Kan gitu. Ternyata ini kan si Houthi, Hezbollah sama si Hamas ini kan yang bikin kan si Iran. Nah, jadi itu mengapa? Sekarang mengapa Iran membalas? Ya pantaslah membalas. Ngapain ada jenderal di konsulat itu? Kalau nggak mengendalikan alih strateginya. Nah, sekarang yang bahaya Israel bukan dari Iran. Houthi sama Hezbollah sama Hamas ini masih bergerak. Karena pusat kekuatannya adalah di jihadnya itu. Siap mati. Itu yang beratnya. Ya, keyakinan mereka itu jihad. Mati. Jihad fisabilillah. Nah, itu yang berbahaya. Sedangkan Israel, di samping pusat kekuatan semangat perangnya juga dari dulu. Coba bayangkan Israel itu negara yang tidak pernah lepas dari perang. Nah, dia udah terlatih semua itu. Nah, jadi ini tinggal kuat-kuatan aja. Memang semuanya ini, kegiatan ini. Diplomasi udah gagal. Intelijen. Ya mungkin intelijennya Mossad itu melaporkan. Tapi 7 Oktober kemarin kecolongan. Jadi memang kekuatan ini semua lah. Sebetulnya itu bukan kecolongan loh Pak, 7 Oktober itu. Apa? Itu kesombongan Israel. Karena pertama, dia menunjukkan kemampuan teknologi tinggi dengan segala macam sensor yang dipasangnya di perbatasan. Kemudian biasanya banyak tentara di situ, tentaranya ditarik. Cuma sedikit tinggal yang patroli. Ternyata Hamas bisa melumpuhkan itu. Dan Mesir sudah memberitahu beberapa hari sebelumnya. Bahkan Netanyahu melakukan rapat pada tanggal 6 Oktober malam. Mereka mengatakan, oke, rapatnya kita sambung besok. Ternyata besok pagi jam 6 langsung sudah diserang. Jadi mereka terlalu anggap remeh waktu itu bahwa Ya, pertahanan yang dengan artificial intelligence mereka itu bisa ditembus oleh Iran. Ternyata bisa gitu loh. Makanya dia kecolongan. ya, waktu tanggal 7 Maret itu kan Iran belum terlibat secara langsung. Baru Houthi apa segala Ya, macam. Tapi perwira intelijen Mossad itu dipecat kok. Ada di, saya lihat di situ, di medsos, perwira intelijen Mossad. Karena kecolongan dia. Ya masalah ini memang gimana lah ya. Israel itu memang bangsa yang sombong. Bangsa yang tegak tengkuk. Ya, itulah. Tetapi kenapa Tuhan selalu melindungi dia? Nah, itulah. nah itulah nasib Jadi, baik nah, dia yang kita nggak punya, Pak. itulah dia yakin. Coba ya, ini saya buka kasus lah dulu. Ketika Musa sama Yosua ingin masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa yang nggak yakin dia. Dia kirim pengintai.
Ada 10 pengintai, ada 2 orang, si Yosua sama Kaleb. Ya, kenapa Yosua sama Kaleb ini yakin? Orang dia melihat sejak perjalanan dari apa? Dari Mesir sampai ke situ, Tuhan selalu mendampingi kok. Makanya dia yakin. Tapi yang 10 orang ini kan, wah kita nggak akan mungkin menang. Nah, ini semua ditulis di Bible. Kita nggak akan mungkin menang. Orang besar-besar, orangnya begini-begini. Tapi Yosua sama si Kaleb, kita bisa menang karena Tuhan di belakang kita. Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti memberikan jalan. Nah itulah akhirnya Musa nggak boleh masuk tanah Kanaan karena tidak percaya sama Ya, Tuhan kan. Nah itulah. ya. Jadi ini banyak contoh-contoh. Nggak mungkin perang ini tidak tertulis. Saya dulu ya pelajaran militer saya kuasai, saya pelajari. Tapi Bible tidak pernah saya buka. Tapi sekarang saya buka. Ini pasti ada rencana Tuhan di Bible. Tidak mungkin nggak, ternyata ada di Bible. Ya, di Yesaya dituliskan, kemudian di Wahyu pun dituliskan, di Zakaria pun dituliskan. Kenapa bicaranya apa? Kenapa bicaranya Israel? Kan aneh. Dan ingat, si Iran ini Syiah. Ya, dia mazhabnya Syiah. Nah, Yerusalem pun kalau dihancurkan sama si Iran ini, dia nggak pusing karena dia nggak, bukan itu tempat apa namanya, kota suci bagi Ya, mereka. ya. Nah, itulah kenapa harus Yerusalem. Jadi masalah pusat kekuatan itu nanti masing-masing negara itu menilai mana pusat kekuatan Iran, mana pusat kekuatan Israel. Ya pertama itu instalasi militer, ya kan? Seperti di Indonesia ini, di Jakarta ini, instalasi militer dulu yang dihantam, bukan istana, bukan. Bisa-bisa markas Kopassus, dihabisin dulu, markas Kostrad. Ya pasti, Nah, pasti. supaya lumpuh kan gitu. Halim, ya kan? Nah, jadi Itu kalau roket-roket yang di Cilincing itu masih ada, Pak. roket di Cilincing, Zaman tahun roket apa? 60-an, ya zaman tahun 60-an itu di Cilincing pantai itu kan ada Arhanud di situ yang roketnya nampak sama kita. Bisa kita lihat kalau kita Sudah main-main ke pantai. sudah nggak ada lagi. Saya kan komandan resimen Arhanud yang di Priuk juga semua. Ada berapa batalion di Oh, sini? nggak ada Nggak lagi ada. itu. Nggak ada lagi, udah tua, itu buatan Rusia dulu. Betul, betul. Tinggal pajangan aja kok. Oke, Pak Tobing, terima kasih. Hmm. Oke, masih ada lagi?